Koko tuh mualaf ya? Ya, kalau nggak mualaf gimana? Jadi maksudnya ini berarti it's Alhamdulillah. something very new for him gitu ya? Iya. Karena katanya Asti tuh sekarang udah mengurangi banget kegiatan entertainment karena nikah sama Sultan. Ini boleh saya aminin terus nggak? Amin boleh, Amin ya Rabbal bagus ya. Alamin. Sepertinya cukup tertutup kepada ruang publik itu Asti dan juga Koko suami. Memang kami berdua begitu mungkin ya. Jadi Asti sama Koko tuh kalian berdua keyakinannya sama. Jumpa di podcast aku, senang sekali akhirnya jumpa sama teman lama, teman seperjuangan, #pejuang cuan halal. Tapi sekarang belum bisa dikatakan seperti itu lagi. Kalau aku masih #mama pejuang cuan halal, tapi kalau ini udah bosku. Ya Asti Ananta. Wah ini mah udah bu bos dia sekarang. Ya Allah, amin. Doa Amin. yang sangat indah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bener. Saya aminkan ya. Kalau katanya, kemarin kan gue ngundang Ustadz Maulana, nggak boleh nyebut misalnya gue ngeliat kamu nih misalnya cantik banget sih, nggak boleh. Nggak boleh bilang kamu sukses banget sih, sekarang nggak boleh. Jadi katanya harus memberikan ucapan ibaratnya grateful kepada pencipta terlebih dahulu. Betul. Jadi gue mulai nih, Masya Allah tabarakallah, sukses ya Bu Bos. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ini Bu loh. Bosku podcastnya saya ikuti, saya tonton, selalu berusaha menghadirkan value, Amin, selalu mau melakukan yang terbaik dan ini insya Allah dijadikan untuk saluran berkah. Amin, amin, Hebat. amin. Tapi emang bener ya nggak peres kenapa? Kalau dia misalnya kalau gue lagi habis podcast sama siapa gitu, dia tuh suka WhatsApp gue, kita suka teleponan, bagus nih yang ini, aku suka, good job. Jadi saling, walaupun tidak saling jumpa, tapi saling bertukar kabar. Jauh di mata, dekat di doa. hati. Dan look at this ya, ini semuanya produk Bosku ya guys. Dia banyak banget. Oke, nanti kita akan coba jabarkan satu persatu. But how are you? Asti Ananta teman apa sih dulu acara kita program bareng Banyak banget. apa panggung ya, sih Bo dulu gue tuh sama Asti Iya apa ya Royal saya juga lupa. sama Gotik. Gotik. Putri Panggung cenah. Iya Putri Panggung. Ya. Gue Asti Gotik. Ya Allah. Belum lo pakai kain kebaya apose Dengan ekor panjang. sekian meter. Ibu dulu rambutnya sasak cenah. Syutingnya bisa berjam-jam ya kan. malam. Gokil. Tapi happy kan. Happy banget. Karena kita barengan terus. Betul. Saling sayang, saling support. Dan Bu Betul. Melandi kan waktu syuting bareng sama saya, Bu Mel lagi viral-viralnya banget. Peres Anda. Kapan gue viral? Gue tuh viral kalau teman podcast gue lagi viral. Oke, jujur, lu menghilang cukup lama. Kemana saja yang namanya Asti Ananta? Ada. Ada. Where have you been? Menikmati kehidupan pernikahan. Oh, so nice. Menikmati belajar menjadi pendamping. Menikmati untuk menyelami bahagia yang sejati. Wow, bahagia yang sejati. Terus ya. menikmati berjuang di istilahnya fields yang lain, ladang yang lain gitu. Ya. Ini kan di kesehatan, terus lebih banyak bertemu dengan orang dan saya bersyukur juga bisa melayani melalui banyak cara, dari mulai yang berjuang secara bisnis sampai yang berjuang secara kesehatan. Wah, ini dengan produk-produk semua ini. Iya. Oke, ini ada yang berita yang bilang bahwa sekarang Asti tuh mulai mundur dari dunia entertainment karena sekarang sudah menjadi istri dari businessman. Jadi kamu udah punya bisnis sendiri deh. Itu bener atau enggak? Kalau mundur sampai nggak pernah lagi ke dunia entertainment kayaknya nggak mungkin ya. Betul. Cintanya udah di sini kan. Yes. Tapi kalau saya berjuang dan belajar untuk usaha, untuk berbisnis, untuk menjaga yayasan karena kami di kantor ada yayasan juga. Itu betul. Fokusnya betul. ada perubahan. Ya. Tapi tetap nggak jauh-jauh dari seni, nggak bisa jauh deh kalau dari dunia seni. Tapi di sini saya merasakan gini Kamel, istilahnya kalau dulu saya menghibur orang bahagia, alhamdulillah. Nah di sini semoga saya bisa bantu yang dulunya kesulitan tiap bulan bingung pemasukannya sekian kayaknya nggak cukup. Alhamdulillah jadi memiliki peningkatan pendapatan bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat. Dari si bisnis ini? Iya, dari yang nggak punya kendaraan. Bisa bukan roda 2 lagi, roda 4. Terus alhamdulillah
kualitas kendaraannya juga baik, yang mungkin dulu kesulitan tempat tinggal bisa membeli tempat tinggal, keren. bisa tambah punya villa lagi, ada yang punya sawah lagi. Jadi itu dari materi aja, maksudnya bukan saya yang merasakan loh, tapi orang tersebut lain. Dan keluarganya terutama. Tapi saya ngerasain happy-nya beda. Jadi kamu tuh jadi saluran berkat ya buat orang ya? Insya Allah mudah-mudahan. Terus di atas itu semua kesehatan sebetulnya, karena kan ya sehebat apapun, sekaya apapun, kalau rezeki kesehatannya lagi diuji atau dicoba kan kita ngerasain banget ya. Betul. Sakit tuh sangat-sangat nggak enak. Nah, alhamdulillah bersyukur banyak juga yang mungkin udah nggak punya harapan dari segi kesehatan, semua kan dari Tuhan kesembuhan. Tapi saya bisa dampingi melalui ikhtiar. Alhamdulillah sehat lagi, kualitas hidupnya semakin baik. Oke, ini sekalian ya mumpung ada Asti kita klarifikasi ya. Jadi benar nggak kalau berita di luaran yang bilang Asti Ananta bertahun-tahun jadi artis dan sekarang sudah mulai mundur pelan-pelan dari dunia entertainment karena menikah dengan Sultan, benar nggak? Ya Allah, amin. Ada lagi. Bener loh, ada yang bilang suami saya namanya bukan Sultan, ada yang suaminya namanya Sultan sih. Iya, karena katanya Asti tuh sekarang udah mengurangi banget kegiatan entertainment karena nikah sama Sultan. Itu bener nggak sih, Ti? Ini boleh saya aminin terus nggak? Amin, boleh. Amin. Ya bagus-bagus ya. Terima kasih. Pada baik-baik banget sih. Iya dong. Kalau membuat berita. Emang terima kasih banyak. Tapi bener nggak? Kalau pejuang iya, pejuang tangguh banget. Tapi kalau Sultan ya Allah. Suami nih, pejuang tangguh. Pejuang tangguh. Ya Allah, di atas Sultan masih ada Sultan gitu loh. Tapi berarti salah satu hal yang bikin kamu akhirnya pelan-pelan hilang dari dunia entertainment bukan karena suami yang bilang jangan syuting lagi deh. Apa awalnya? Karena for years and years gue tahu lo tuh kan lo tiap hari syuting, sehari bisa berapa program. Tiba-tiba nikah, lo hilang. Kenapa, Ti? Waktu syuting, jujur, bekerja di dunia entertainment, saya sangat bahagia. Iya. Nah, Kakak kira-kira gimana kalau Tuhan izinkan kita berkarya di tempat lain dan bahagianya ditambah gitu? Ya pastinya dong mau. Nah itu yang saya rasakan. Jadi saya bahagia saat bekerja di dunia entertainment. Sekarang saya ditambah-tambah lagi bahagianya. Jadi bukan suami bilang nggak boleh ya. Tapi karena saya melihat suami melayani, berjuang bersama. Terus saya ngelihat ya Allah yang udah nggak punya harapan hidup bisa sehat kembali. Yang kesulitan di keuangan bisa jalan, yang silaturahminya mungkin sempat renggang karena direndahkan, dipandang sebelah mata, kok bisa diorangkan lagi. Itu kebahagiaannya nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Belum lagi yang mendasari itu semua adalah keinginan suami dan alhamdulillah saya juga sebisa mungkin bantu untuk saudara-saudara yang kurang mampu, terutama fokus kami juga anak-anak Indonesia. Jadi kebahagiaannya tuh sangat komplit. Itu yang bikin saya mau fokus saya di sini. Karena kalau untuk berhubungan dengan orang-orang yang masih sayang sama saya, alhamdulillah kan sekarang platformnya banyak. Banyak, Kak. betul. Ya kan? Jadi saya insya Allah nggak kehilangan kebahagiaan itu, tapi saya menambah dan fokusnya geser dikit ke sini. Bagus dong, makin menikah, makin bertambah usia, makin bahagia. Amin, ya. alhamdulillah. Ti, berapa tahun udah menikah sekarang berarti? Alhamdulillah ini tahun ke-7 perjalanan memasuki 8 tahun. Gila, feels like yesterday, Bo. Iya, rasanya pacaran banget. Memang kamu sama, manggilnya Koko ya, sama suami. Sama Koko memang pengennya menutup dari, ya maksudnya kita jarang melihat kamu konten. Harusnya cenah kalau udah seperti Asti kan ya misalnya duduk atau di bisnis kelas. Ya Allah. Hai guys, aku lagi ini gak. Ya nggak apa-apa, orang kan beda-beda ya. Asal uangnya nggak korupsi cenah ya. Oke, coy. Ya kalau uang sendiri terserah mereka lah gitu. Tapi kenapa terlihat sepertinya cukup eksklusif, sepertinya cukup tertutup kepada ruang publik itu Asti dan juga Koko suami. Jawabnya apa ya? Memang kami berdua begitu mungkin ya. Saya sendiri dulu kalau mungkin Instastory orang kan untuk update. Iya. Kalau saya tuh bisa, kita syuting hari ini. Kakak ntar mungkin Instastory-nya tayangnya nggak tahu kapan. Tim telat ya, tim telat posting ya. Iya. Begitu. Tapi kalau foto di bisnis kelas jujur ada. Mungkin enggak banyak video gitu, mungkin enggak. Iya. Seperlunya ya. Ya pilih aja kalau di hati kayaknya saya pengen sharing, sharing. Saya pengen update ya update. Kadang kalau lihat di platform tuh bisa ada
3 hari nggak upload apapun sama sekali, bisa seminggu, bisa sebulan. Wow. Begitu, ya menikmati. Kayak gini loh, kayak tadi kita datang ngobrol, enjoy. Iya, iya. Ada nggak saya pegang handphone? Enggak. Nah, saya tuh orangnya lebih suka present gitu. Iya, Saat ini iya. saya menikmati banget momen itu. Bener sih, kamu tuh Kalau saya ya, koneksi banget, dia very connecting. Jadi ketemu tuh ya ngobrol bener-bener, pay attention gitu. Asli Iya. tuh gitu sih. iya. Tapi how do you feel? I mean like, okay, you're happy sekarang dengan dunia baru, punya suami, everything di provide juga sama suami, bertanggung jawab gitu. Tapi Alhamdulillah. sebagai seorang entertainer, kalau ngelihat teman-teman lain misalnya gitu, yang bekerja, ada nggak perasaan rindu itu? Karena kan dulu kamu satset kemana-mana syuting, apalah, ada rasa rindunya nggak sih, Ti? Gini, rindu ketemu silaturahmi, iya. Yes. Tapi untungnya dari dulu tuh, mungkin kalau dibilang rindu-rindu banget tuh ada satu hal yang dari dulu sampai sekarang itu saya masih kayak yang astagfirullahaladzim, nggak berubah juga ya. Saya bukan Apa tuh? Apa tuh? saya bukan penggemar menunggu. Oh iya, itu sih ya. Bo, berapa jam kita nunggu, Nek? Belum kita pakai bustier, sesek banget perut gue, ya ampun. Manajer saya Iya, iya. tahu, teman-teman iya. yang biasa syuting tahu. Karena saya tuh tipenya gini, kalau kita mau syuting jam 4, sebisa mungkin saya datang sebelum jam 4 Iya. dan udah rapi. Udah rapi, bener. Saya begitu, Iya. sebisa mungkin. Iya, iya. Jadi kalau ditanya kangen nggak? Yes, saya kangen berkarya, kangen silaturahminya, kangen ngulik gitu. Kangen actingnya, kangen hostnya, pokoknya kangen. Nunggunya saya nggak kangen. Nunggunya nggak kangen ya, Bu? Saya nggak kangen. Oke. Nah kalau ini, kalau Iya. bisnis kan ya insya Allah nggak. Langsung. Iya. Iya, set gitu. Kan Oke. nggak nunggu bosku kan Langsung. di samping aku. Ti, banyak yang bilang sudah happy, Alhamdulillah. sudah makin cantik, memang Allah, jelas amin, ya. amin. Perekonomian menentukan kecantikan. Tapi Kan ini tapi katanya di TikTok nggak ada orang yang jelek sebenarnya. benar. Tapi ini saya mau klarifikasi dulu ya. Coba. Orang suka bilang gini nih, kalau ada duit mah pasti cantik. Iya, orang tuh di TikTok semua bilang gitu. Sejujurnya, mohon maaf tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun. Iya. Saya sering banget ketemu orang yang mungkin secara perekonomian nggak gong, Iya. tapi cantik. Ya itu Mama. Kulitnya bagus. Itu glowing. emang udah terlahirnya cantik, Ya, benar. Jadi Cenah. nggak ini, dan banyak juga maksudnya yang ada ininya tapi fokusnya bukan ke perawatan. Oh, yang lain-lain. Jadi maksud saya enggak ini kok, enggak Nggak selalu, melulu. nggak melulu. Yes, Iya. ini penting. Iya. Kalau kita mau perawatan yang ya Iya, harus ada iya. dananya, tapi bukan selalu. Oke. Tapi ini sekarang kelihatan jauh lebih glowing. Apakah ini karena pundi-pundi bertambah, perawatan Amerika, Singapura? Oke, nih ya, let's break down. Dulu gue tuh sama Asti cukup lama kita punya program si Putri Panggung itu. Jadi kita tuh berdua sama-sama punya prawn skin. Ada bekas jerawat, kulitnya gampang berminyak nih berdua gitu. Mungkin gue tuh lebih banyak perjuangannya. Tapi tiba-tiba 4 years gak ketemu sama Asti, hari ini ketemu dong. Terus gue tadi bilang sama Asti, gak peres kan, Bo? Gue bilang, Bo, I love your skin. Kulit kamu bagus banget sekarang. Gue bilang gitu. I mean like your skin tuh si prawn skinnya, terus bekas jerawatnya tuh bener-bener kelihatan sekarang very smooth. What happened? Apakah ini perawatan kristal lah, apalah di tempat Kim Kardashian di Beverly Hills? What happened with your skin? Ada yang dari Amerika, ada yang Korea, ada yang Jepang, tapi kita nggak ke sana. Barangnya kita bawa ke sini. Indang, dude. Bridgingnya cakep ya. Cakep ya. Udah biasa nge-host, emang jam terbang nggak bohong ya saya. Nggak, gini dulu, gini. Jawaban yang tadi Iya, Kak, iya, iya. alhamdulillah air wudhu. Itu juga, iya dong, itu juga pastinya. Plus juga mungkin kalau ada perawatan mungkin bisa di-share gitu ya kan. Saya perawatan Iya, tetap. Iya. Ke dokter kecantikan tetap saya Iya. harus merawat untuk Iya. facial, untuk treatment tetap. Tapi on a daily basis itu bersyukur saya di-provide sama suami. Jadi kenapa sih usaha ini betul untuk membantu banyak orang, tapi maksudnya suami juga sesuatu yang memang bisa bantu kesehatan dan kami memang minum dan gunakan setiap hari. Oke. Istrinya biar imunnya kuat. Ini nih, Iya. ya. Ini aku pernah dikirimin sama Asti. Oke ya, nih. Ini tuh gue dikirimin sama Asti, ini kan kayak susu ya, susu Betul, kolostrum ya. kolostrum. Jadi kalau ini buat hubungannya sama si kulit lo tuh apa sih? Jadi sebetulnya ini tuh imun. The best tuh untuk imun, imunoglobulin. Kemudian dia ada growth factor, insulin like-nya juga ada. Jadi ini juga best buat diabetes. Ternyata saya minum, kok ngaruhnya di kulit jadi lebih smooth.
kulitnya lebih glowing. Jadi wajah saya itu terasa moist. Ini nggak peres kan? Kan kakak yang bilang kulitnya bagus, gimana sih jawabnya? Nggak, tiba-tiba lo makan apa, pil apa, ternyata bukan indangdut. Oh enggak, benar-benar ini ya? Enggak, ini nih. Saya minumnya 4 sachet soalnya sehari. Kalau orang disarankannya 1 sachet. Kalau saya minum. Wow. Jadi saya minum 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Gitu, ini. Karena jadi ada cerita lucu. Tadinya saya pribadi pun minumnya 1. Iya betul, saya juga di dunia kesehatan. Tapi kan kadang kalau lagi kerja Kak, lupa makan, lupa istirahat. Apalagi pejuang-pejuang begini. Udah nggak inget deh. Nah, akhirnya saya minum 1, kalau lagi menurun minum 2. Ketemulah dengan ibu-ibu yang memang sudah minum ini. Jadi beliau cerita, pada saat sebelum COVID, beliau kan punya hairdresser ke salon. COVID, bam, berhenti. Terus beliau konsumsi ini untuk jaga. Nah, setelah mulai dibuka dunia kecantikan dan sebagainya, baliklah ke salon. Hairdresser langganannya tuh bilang gini, ini udah sepuh ya, tahun ini insya Allah beliau 80 tahun usianya. Itu dibilang, ibu ke tempat lain ya selain aku, gitu. Kenapa? Iya rambutnya ibu sekarang lebih tebal, udah gitu numbuhnya hitam. Oh wow, bukan berarti uban. Buat rambut and buat si kulit. Iya, nah saya tuh nggak tahu efeknya sampai ke sana kan. Diceritain lah, hah? Begitu Ama, minumnya berapa? 4 sampai 6. Nah, karena beliau minum 4 sampai 6, saya juga minum 4. Oh, lo ngikut juga. Oh, wow. Dan ternyata efeknya benar kemana-mana. Rambut tuh jadi lebih sehat, kulit, terus secara imun, gak gampang capek, itu stamina benar-benar best. Ini yang saya bisa sharing. Ya kan dikirimin mulu, makanya diminum. Iya, aku minum cuma sekali, abis minum terkadang suka lupa. Jadi harus teratur terus ya. Teratur. Ini apa, Ti? Nah, kalau yang ini Ionex Calcium. Suaminya tahu, istrinya bukan pecinta olahraga. Sementara sumsum tulang, kemudian kalau makin lama kan biar nggak makin keropos. Kemudian untuk gigi kita juga kan penting. Di-provide lah Ionex Calcium sama suami biar tetap healthy, organ-organ terjaga. Biasa. Semuanya lengkap loh. Oke, tunggu ya, masih ada 2 dan 3, masih ada fiber ini ono. Banyak banget ya. Oke, berarti kalsiumnya udah oke. Kulit udah moist ya kan. Nih pasti kan suami kan semakin lala bebe gitu kan. Pasti kalau bisa mungkin seminggu bisa cuma ada 7 hari, mungkin lo 13 kali gitu ya, Nek. Kan ibadah. Ini banyak yang tanya, Asti kan cantik. Amin. Terus udah gitu juga suaminya Koko juga ganteng dan baik, serasi gitu ya. Kalian happy juga. Banyak tapi ya ada yang bilang katanya Asti menahan untuk pengen punya momongan. Sebenarnya menahan atau memang belum ibaratnya dapat approval dari Allah aja? Mungkin waktu yang tepat menurut Allah akan tiba yang terbaik. Tapi kalau dibilang menunda, menahan, enggak. Bersyukur juga kami sudah cek kesehatan, alhamdulillah Koko sehat, saya sehat, bersyukur dua-duanya kondisinya baik. Ya betul-betul kami mempercayai waktunya Allah adalah yang terbaik. Jadi ibaratnya tapi walaupun usaha tapi dua-duanya oke. Alhamdulillah sehat dan mungkin ini juga doa kami berdua agar pada saat Tuhan izinkan kami, mempercayakan kami memiliki keturunan, semoga kami dapat menjadi orang tua yang baik. Itu yang penting. Jadi saya dan Koko kami berdua mohon maaf gitu. Ini kami ya, apabila ada yang berbeda pendapat monggo. Kami merasa bahwa yang namanya anak itu kan kami yang mau, kami yang berharap. Semoga kami juga sudah punya kedewasaan hati, sudah punya kemampuan untuk nggak cuma membawa ada di dunia, tapi juga membesarkan dan memberikan yang terbaik. Jadi bukan cuma financial ya? Iya, secara mental penting banget, saya rasa itu justru fondasi. Karena kalau secara finansial, insya Allah lah kalau orang tuh pasti kan bisa survive, bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana mental anak ini dan mental kami berdua siap nggak untuk punya satu kepercayaan yang luar biasa. Ini amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau mertua gitu gimana, Ti? Maksudnya kan ada kan yang modelnya nanyain, ada yang modelnya udahlah gitu. Kalau dia tuh yang perhatian nanyain kayak, kapan pengen punya momongan gitu nggak modelnya? Sama sekali tidak pernah menyudutkan, mempertanyakan, tidak pernah membuat saya merasa tidak nyaman. Malah saya selalu yang, Mama, kan biasanya bercanda kalau kayak gini, Mama gimana nih Ma, gitu kan. Belum lagi, nggak apa-apa. Kan kalau Tuhan kasih sebentar juga nanti punya langsung, nggak apa-apa. Berarti sekarang suruh pacaran, enjoy berdua. Dulu kan waktu
sebelum menikah kan kebersamaannya nggak bisa yang nggak bisa pacaran-pacaran begitu. Dan kamu sendiri juga, maksudnya kamu pribadi juga misalnya kan nih, kayak angkatan-angkatan kita kan maksudnya kalau ketemuan gitu misalnya, kan udah pada mopong anak segala macam. Walaupun sebetulnya memang bener journey-nya tiap orang kan berbeda-beda ya, dan hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik timetable-nya. Tapi kalau kamu pribadi gimana? Misalnya ketemu udah pada mopong anak apa segala macam. Yang lucu tuh mereka makanya bingung, bisa baik banget sih. Biasanya teman aku kalau pada ini anaknya boleh nggak usah dibawa aja gitu. Ya kalau saya anaknya tuh panggil Memi lah, panggil Mama lah, panggil maksudnya panggilannya udah begitu, dan memang bersyukur saya suka anak-anak, Koko juga suka anak-anak dan ngurusin ponakan juga ada yang dari bayi. Jadi kayak apa ya? Sampai teman-teman saya mungkin itu juga menghibur saya ya. Nggak usah khawatir, Mami anaknya udah banyak gitu. Surrounded by the kids, babies juga. But do you feel inside, you feel like longing for being a mother? Ada perasaan rindu untuk menjadi seorang ibu nggak? Sudah ada perasaan itu belum di hati kamu? Ya kalau itu sih saya rasa gimana ya saya ngomongnya, masa saya ngomong saya siap sendiri gitu kan, nggak tahu kan anaknya belum ada, cuman kalau mungkin orang-orang sekeliling, mertua gitu kan, papa mama mertua, terus suami, terus teman-teman saya, ipar gitu, maksudnya udah pinter banget jagainnya, karena maksudnya ya saya tuh nggak sabaran banget, dan saya itu mohon maaf, saya tuh gampang geli gitu orangnya. Sebetulnya orangnya gitu? Iya. Tapi kalau ngurusin, mohon maaf ya, kayak baby gitu tuh, ganti popok tuh bisa nggak geli. Nah, itu yang bikin suami saya, mertua tuh yang bingung. Saya tuh apa-apa tuh harus yang bersih gitu. Ini kok bisa? Terus main, biasanya sama anak-anak tuh kan, kayak saya, apa gitu, duduk tuh saya lap gitu kan. Tapi kalau sama anak-anak sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Udah lap-lap ya. Udah lap-lap gitu. Tapi kalau sama anak tuh, main di playground, ya udah gitu. Kayak saya mau main prosotan ya, maksudnya nggak kepikiran gimana-gimana. Kok bisa sih yang mudah-mudahan itu disiapkan sama untuk Tuhan ya. Menjadi orang tua yang baik, dan harapan kami anak kami bahagia memiliki kami sebagai orang tuanya. Doanya apa kalau boleh tahu? Apakah memang minta please diberikan segera atau it's up to you God? Iya, berdoanya selalu seperti itu karena menurut saya pribadi sebagai manusia meminta tuh wajar, usaha harus, tapi punya keikhlasan dan kemantapan hati bahwa ketetapan Tuhan yang terbaik itu bagi saya itu adalah landasan kami berdua. Kami selalu percaya sebaik-baiknya rencana kami, skenario yang terbaik adalah milik Tuhan. Wow, tapi it's good that Koko juga have the understanding ya. Kadang-kadang kan ini akhirnya malah yang nenangin tahu. Koko. Iya, saya bilang. Wow. Astagfirullahaladzim. He's one of a kind. Iya, saya bilang, ya Allah gimana sayang kalau misalnya period. Iya. Itu hari pertama tuh saya cuma begini, cinta. Itu udah langsung nggak apa-apa ya. Itu kayak yang okay, nggak apa-apa. Malah Koko yang kayak gitu. Iya. Wow. Dan kalau kita digituin tuh kan kita makin. Iya, makin melting ya, Bo. Gitu. Oh, wow. Tapi saya sangat-sangat bersyukur, saya terutama kan, ya itu tadi kalau mungkin Kamilani bilang kadang-kadang mungkin nggak bermaksud, tapi mertua itu kan kapan nggak pengen, makanya coba ini. Iya. Nih, saya bersyukur saya sangat diberkati punya mertua yang luar biasa pengertiannya. Wow. Di zaman ini gitu ya, walaupun sebetulnya mertua juga, misalnya mertua ataupun orang tua yang misalnya kasih tau, coba ini coba, kan dasarnya karena sayang. Niatnya baik, betul, niatnya baik. Cuma ya kadang-kadang mungkin kalau setiap orang itu kan punya penerimaan yang berbeda-beda gitu loh. Wow, tapi gimana caranya tetap bisa bersyukur walaupun sebetulnya dalam perjalanan doanya kan ibaratnya kalau orang dunia lihatnya belum dijabah sama Allah gitu. Tapi kayaknya gue ngeliatnya lo tetap bisa cheerful, lo tetap bisa enjoy your time with Koko gitu. Mungkin gini ya, kalau kami berdua, apa yang mau kami keluhkan, kalau berkat dari Tuhan begitu besar dan kami nggak bisa hitung dan bandingkan. Wow. Itu gimana? Bagi saya soalnya gini Kak, saya datang sini, ketemu Kamilani, Tuhan kasih sehat, perjalanan diberi lancar, bisa duduk bincang, ini tuh karunia luar biasa. Dan saya nggak mau hal-hal simple terlihat seperti ya kan udah seharusnya Tuhan begini. Enggak,
kita bisa bernafas dengan sangat nyaman, itu karunia luar biasa, nggak bisa dibeli. Sometimes we take things for granted ya. Itu saya nggak mau. Saya paling takut, hal yang saya hindari adalah merasa bahwa hidup tuh ya harusnya emang begini. Tuhan tuh harusnya kasih saya sehat, Tuhan tuh emang harusnya kasih saya lancar. Tuh saya paling nggak berani. Jadi saya nyebrang jalan aja nih, saya berdoa sampai di situ, saya bersyukur sampai di sisi yang lain. Karena many things can happen. Iya. Saya naik turun lift, kakak percaya nggak sih? Betul. Itu saya naik turun lift tuh, saya berdoa sama sampai saya bersyukur. Kak, maaf maaf. Eskalator. Mungkin kayaknya ya udah biasa kan di mall ada eskalator. Betul. Tapi banyak loh yang nggak biasa di dunia ini, dan saya bersyukur diberikan keselamatan. Kayak pergi rame-rame sama kantor. Itu kan kemarin, ambil contoh yang terakhir kemarin ke Thailand, kurang lebih hampir 200 orang. Wow. Penerbangan Kak, itu diberikan kelancaran. Itu kan karunia, di luar kuasa kita. Nikmat ya. Iya, alhamdulillah. Terus naik bus, sekian bus. Dari hari pertama sampai terakhir, kami ada makan di cruise. Itu mengambang loh, istilahnya di atas air. Itu Tuhan berikan semua kelancaran. Nah itu buat saya tuh, ya Tuhan, ini semua udah di luar kuasa kami. Dan Tuhan yang izinkan semua berjalan dengan baik. Jadi apa yang nggak disyukuri? Waktu komplain gitu ya, hanya mesra gara-gara satu doa yang belum dijawab gitu. Iya. Dan doanya tuh nggak mungkin nggak dijawab. Semua doa tuh pasti terjawab, tinggal terima nggak sama jawabannya. Itu dia. Menurut saya ya. Iya betul. Karena kan bisa sekarang ianya bisa suruh tunggu, bisa tidak. Karena banyak hal ya, it's up to him. Oke, wow. Gue amazed sih dengan your spiritual journey yang kayaknya dalam bekerja aja gue nggak ngelihat lo ibaratnya sekarang di tengah banyak orang mungkin flexing, banyak yang pengen everybody wants to be sultan. I mean it's good kalau kita punya banyak ya. Tapi tadi gue tanya aja, lo ngelakuin bisnis aja lo bilang lo pengen bantu banyak orang untuk bisa punya naik kelas deh dalam ekonominya, dalam hidupnya gitu. Ini kenapa nih? Asli oke. Of course you get older, makin nambah umur harusnya kan wisdom nambah. Tapi gue percaya bahwa your partner, your spouse atau komunitas, society, orang terdekat tuh punya pengaruh besar dalam karakter lo. Is it because of your husband yang juga akhirnya membentuk lo jadi full of wisdom seperti ini? Saya bisa bilang iya. Sebagian besar Koko. Untungnya kami punya ketertarikan yang sama. Cuma dulu saya masih bingung jalannya. Nah, Koko itu adalah tipe gini. Kalau saya banyak maunya, nggak tahu gimana. Iya. Kalau Koko langsung cari solusinya dan langsung bukakan jalannya. Oh, tipenya gitu. Iya. Oke. Dan Koko juga yang mengajarkan sabar, Bu. Kalau saya selalu tanya, ada yang jual sabar nggak sih di mana? Nggak usah justru diskon deh. Koko tuh yang ngajarin kamu sabar? Ya Allah, saya nggak ngerti tuh sabarnya itu mungkin waktu dulu dilahirkan ya. Sabarnya tuh kalau ekstra orang sabar. suka bercanda di TikTok kan pakai beras, pakai air. Ini mungkin kalau air tuh samudra kali ya. Pakai air gitu apa? Nggak tahu deh, udah pakai samudra, di atasnya apa lagi sih gitu. Wow, that's all. Samudra dan seisinya kali. Bless ya, to have a spouse like that. Bersyukur. Termasuk pada saat umroh kemarin, kan itu banyak banget yang akhirnya banyak juga yang kaget gitu. Karena nyangkanya tuh, mereka menyangkanya bahwa kok Asti tiba-tiba umroh sama suami. Karena bentukannya Koko ya gitu kan, cindo cenah. Jadi ini bukannya different religion, bukan beda agama. Tapi ternyata kalian berangkat umroh sama-sama gitu. Dan aku dengar katanya indah banget perjalanannya. Jadi Asti sama Koko tuh kalian berdua keyakinannya sama. Alhamdulillah. Ya kalau nggak umroh kan? Gimana ya? Ini kalau misalnya saya yakin Koko nggak yakin nggak jadi nikah. Ya enggak. Ini untuk ini ya, untuk para netizen untuk menjawab ya. Itu juga sih Kak. Maksudnya banyak yang tanya gitu. Kenapa sih nggak diomongin? Kenapa sih nggak? Karena perjalanan kami, spiritual journey, apapun yang kami alami, terutama yang berhubungan dengan keyakinan dan ketuhanan, kami merasa akan lebih indah kalau kami menjalaninya secara private dan bukan untuk pembuktian kepada siapapun. Very nice. Untuk kamu pribadi sama suami kepada? Iya, lillahi ta'ala. Tuhan yang maha tahu kan. Jadi saya nggak perlu, gimana ya? Yang sayang sama kami nggak memerlukan itu. Tidak perlu penjelasan dan juga tidak mempertanyakan. Jadi
Ya begini, kami merasa jauh lebih nyaman begini. Wow, enjoy banget kelihatannya pada saat kemarin, menikmati banget perjalanan umrohnya bersama dengan suami gitu ya. Alhamdulillah. What special things, of course many special things pasti terjadi dalam perjalanannya. Apa yang bisa kamu share gitu? Sebelum berangkat dulu nih, kan saya sudah sering kalau sharing bicara tentang religion sama Koko kan tentu ya itu hal yang kami bicarakan. Nah, salah satunya saya berbagi pada saat saya umroh dulu. Saya pernah umroh di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dua-duanya terasa sangat indah. Wow. Tapi memang pada saat umroh di bulan Ramadan tuh Masya Allah indahnya, nikmatnya tuh beda. Dan luar biasa. Nah, saya sampaikan ke Koko Cinta bagaimana. Kalau saya berdoanya semoga kita bisa umroh pertama kali di bulan Ramadan. Pertama berdua. Iya, betul. Kayak teman-teman saya gitu ya. Pada bilang, tega banget Koko dikasih Ramadan pas puasa. Teganya karena panjang, ya ampun. Kalau di sana. Bukan cuman itu, tapi kan memang berangkatnya aja nih. Koko kena kurang lebih hampir 23 jam. Wow. Karena waktu kami mau berangkat, Koko pilih saya sahur jam 12 aja. Wow. Nah, kami berangkat ke bandara itu kan selesai subuh. Terus saya juga lupa nih sebagai istri. Ternyata kita pesawatnya ke sana kok siang terus. Karena kan perbedaan berarti waktu. Berarti puasanya lebih panjang jauh dong. Hampir 23 jam. Oh my. Cuman saya udah bilang Koko, ini mohon maaf ya, ini kami berdua aja. Kalau di Islam itu banyak sekali kemudahan. Kalau safar maksudnya kita dalam perjalanan jauh, musafir boleh kok, boleh. Tapi saya sampaikan ke Koko, Bismillah ya Ko, kalau misalnya Koko sanggup, monggo. Saya insya Allah kuat. Saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah kuat. Sampai 23 jam kurang lebih karena pas buka puasa di angkasa saya cek tuh jam di Indonesia hampir jam 11 malam. Jadi hampir 23 jam. Puasanya? Untung Koko sehat, kuat, mendarat, kemudian sampai di Madinah, ya langsung ibadah di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Apa yang didapetin, termasuk pada saat lagi umroh kemarin, salah satunya adalah meminta keturunan, itu juga diucapkan pada saat lagi di sana? Kalau doa, iya itu termasuk di dalamnya. Tapi sepertinya ya balik lagi, yang jadi fondasi itu adalah kami mohon kepada Allah satu kesehatan. Dan kesehatan itu kami mohon diizinkan untuk lahir batin secara mental dan fisik. Jadi betul-betul satu kesatuan antara jiwa kami, antara secara badan kami dengan ruh kami. Kami mohon kesehatan yang betul-betul sempurna dan menjalani perjalanan spiritual ini semuanya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, mohon agar kami terus diizinkan punya hati yang ingat bersyukur. Jangan sampai kalau di Muslim ada yang namanya kufur nikmat, merasa bahwa semua ya begini aja. Enggak ada yang harus disyukuri. Itu kami sangat-sangat akut kalau sampai dikasih cobaan itu. Iya, benar-benar. Jadi justru lebih banyak ucapan syukur. Kalau di Kristen tuh mungkin praise report ya, ucapan syukur untuk ini apa segala macam, instead of request minta ini minta apa segala macam gitu. Terus yang ketiga mohon, kalau saya terutama diberikan kesabaran. Banyak yang bilang kalau doa jangan begitu, ntar dikasih ujian yang banyak loh. Tapi mohon maaf, saya belum dikasih ujiannya, saya udah gak sabar. Jadi saya harus minta sabar. Saya tahu bener orang yang bilang juga jangan banyak minta sabar, ntar ada aja cobaannya. Enggak, bukan. Saya belum yang gimana-gimana aja udah cepet banget naiknya. Gitu kan. Tipis banget ya kadar kesabarannya. Tipis banget. Terus juga keikhlasan. Itu penting. Nah, yang kemarin justru saya belajar banyak dari Koko. Jadi kan saya sampaikan, Koko umrohnya itu mau menjalankan 1 atau 2 kali. Karena kan memang mumpung di sana, kita memang boleh melakukan lebih dari 1 kali. Nah, saya sampaikan, terus Koko ya Alhamdulillah bisa untuk siapa? Nah, saya sampaikan berkenan nggak kalau badal untuk almarhum opa saya. Dan almarhum opa saya itu Koko tidak pernah bertemu karena beliau sudah berpulang saat saya masih kecil. Koko tidak pernah mengenal secara langsung, tapi Koko langsung iya Bismillah. Wow. Itu yang membuat saya sangat-sangat bersyukur. Udah bersyukur ditambah lagi sama Allah bersyukur, ditambah lagi nikmatnya.
Karena bukan keharusan dan bukan kewajiban Koko. Koko bilang nggak mau pun nggak salah. Iya. Tapi besar hatinya mengumrohkan, walaupun alhamdulillah almarhum opa saya memang iya sudah haji dan sudah umroh juga beberapa kali sebelum beliau berpulang. Tapi kalau bagi saya ya, ini wujud bakti dari seseorang yang bahkan belum pernah bertemu, tapi mau melakukan dengan ikhlas. Iya. What amazing husband you have, Ti. Makanya mau nggak bersyukur apa? Iya. Maksudnya kan ada orang kadang-kadang, oke dia provide secara materi, tapi bikin kesel hati, ya kan? Jangan. Ya kalau bisa sih jangan ya, karena kan ya pengennya kan juga kita pengen bahagia. Ya kan, bukan cuma karena kalau cuma barang benda ya pasti kan juga bisa kerja. Dari dulu juga kan kamu juga kerja, pejuang cuan juga gitu. Tapi ini di provide segala macam, termasuk hal-hal yang ibarat tadi belum pernah ketemu pun untuk bisa bikin istrinya juga bahagia. Is doing it anyway gitu. Karena Koko tahu saya sangat mengagumi almarhum opa. Wow. Saya juga mengagumi almarhum kakek juga, tapi kan maksudnya salah satu ya. Kemarin saya, karena ini dari pihak bapak, saya badalin nenek itu dari pihak ibu. Jadi saya merasa semampunya kami kalau bisa, mudah-mudahan bisa menyenangkan kedua belah pihak. Karena saya selalu berusahanya kalau bisa begitu. Makanya dulu umroh yang pertama itu saya dengan nenek dan oma. Jadi dari pihak ibu, pihak bapak, sebisa mungkin mengusahakan semoga semuanya berbahagia. Ada kejadian apa lagi sepanjang umroh kemarin? Yang bikin kagum tuh Koko tuh luar biasa tau Kak. Alhamdulillah buat saya ya. Saya mengagumi bagaimana keinginannya belajar, beribadahnya itu insya Allah dengan khusyuk, menjalani semuanya pertama kali itu betul-betul dengan hati yang gembira, dengan ketenangan. Bahkan saya sampaikan, Bapak kalau misalnya nanti di sana merasa capek atau apa, kasih tahu aja kita kembali ke hotel gitu kan. Terus kalau tarawih itu di sana Kak satu juz tuh panjang sekali waktunya Kak. Nah saya itu kan berdiri Kak, berdiri, ruku, sujud itu maksudnya fisik dibutuhkan, apalagi baru buka puasa kan istilahnya begitu kan. Saya bilang nanti ada sholat isya di sana, terus tarawihnya beda 1 juz ya kok, which is lebih panjang. Kalau misalnya Koko dapat 2 rakaat, rasanya pengen kembali ke hotel, tolong kasih tahu saya aja nanti kita sama-sama ke hotel. Itu dari sholat sholat isya, tarawih, witirnya, terus masih ada lagi sholat jenazah. Itu kan Koko didampingi Ustadz yang memang membimbing kami dari saya dulu sebelum menikah dengan Koko dan putranya Ustadz. Itu alhamdulillah beliau berdua tuh yang Koko tuh mu'alaf ya? Ya, kalau nggak mau alam gimana? Jadi maksudnya ini berarti it's something very new for him gitu ya? Iya, kalau umroh pertama kali. Udah gitu dapatnya tadi pas puasanya 23 jam. Pas perjalanan di sananya sih di sananya udah kurang lebih sama seperti di Indonesia. Tapi ya pas berangkat kena 23 jam, kemudian di sana terus bisa sholat sunnah di Raudhoh dan Koko tahu pada saat di sana tuh memang butuh perjuangan terutama sekarang melalui aplikasi. Ya nggak semua bisa masuk, makanya alhamdulillah bisa sholat sunnah di sana dan bersyukur bisa menyentuh Hajar Aswad. Itu satu perjuangan yang saya juga kagum di tengah yang begitu padat. Jadi waktu masuk ke hotel yang di Mekah nih Kak, televisinya itu live kondisi sekitar Ka'bah saat itu. Nah Koko lihat, wah full banget. Full Kak, padat sekali. Wah padat ya, ternyata waktu tawaf kami tuh nyaman. Nah Koko tuh yang, wah luar biasa ya, saya bilang ini keajaiban, mukjizat, betul-betul karunia Tuhan untuk kita menjalankannya dengan nyaman. Nah di situ Koko lihat, memang pada saat mau menyentuh Hajar Aswad kan perjuangannya luar biasa, tapi Koko menyaksikan ada, terutama wanita, kemudian ibu-ibu yang lanjut usia itu, mohon maaf ya, pasti nggak sengaja, tapi namanya kita bergulat. Penuh gitu, orang gitu ya. Itu ada yang beliau terhimpit, ada yang beliau mungkin nggak nyaman. Nah Koko sampaikan, saya niatnya menyentuh, tapi mohon Tuhan izinkan dibukakan jalan dan saya tidak mau melukai. Apalagi yang other things yang kamu juga rasakan, ibaratnya penyertaan Tuhan pada saat kamu lagi berangkat umroh kemarin sama Koko. Apalagi kan kondisinya berarti Asti yang harus bukan memimpin sih, tapi kan memberitahu karena kan kebetulan suami mu'alaf ya. Knowledge-nya kan Asti yang duluan Islam atau Muslim gitu ya.
jadi harus kasih tahu suami segala macam. Tapi alhamdulillahnya suami bisa merespon dengan baik sepanjang perjalanan gitu ya. Alhamdulillah itu kuasa Allah, Kak. Karena saya selalu sampaikan ke suami, saya mungkin terlahir dan alhamdulillah sampai sekarang Islam. Tapi bukan berarti saya lebih tahu banyak dari Bapak juga. Ya kita belajar sama-sama. Dan saya merasa bagi kami berdua itu adalah cara yang paling tepat. Dan bersyukurnya kemarin itu Allah kasih kemudahan, Kak. Itu saya tadinya itu hanya berangkat dengan satu orang dari keluarga Ustadz saya. Yaitu Pak Haji Naji. Nah, Ustadz kami itu adalah ayahnya. Yaitu Ustadz Edi Hamdi. Itu tadinya nggak bisa berangkat. Wow. Nah, terus alhamdulillah yang Pak Haji Naji ini bilang, Mbak, aku ajak istriku juga deh. Alhamdulillah. Kan karena kalau ibadah terutama di masjid kan beda. Laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi Pak Haji menemani Koko, yang istrinya Bu Hajah Zena menemani saya. Alhamdulillah beberapa waktu sebelum keberangkatan, Ustadz saya bilang, jadi Mbak Asti tanggal berapa? Tanggal sekian Ustadz, mohon doanya ya, semoga saya bisa nyusul. Wah! Saya langsung berdoa dan pakai jurus saya, doa mu'alaf. Koko, tolong doakan Koko. Justru minta Koko yang mu'alaf untuk doain. Ya kalau saya percaya doa mu'alaf tuh tembus ke langit. Kalau kata anak-anak TikTok ya. Iya. Nah berdoa. Alhamdulillah Ustadz betul-betul bisa berangkat. Jadi yang dampingin saya ada Bu Hajah Sena, yang dampingin Koko itu Ustadz Edi Hamdi dan juga Pak Haji Naji. Jadi bagian mana yang kami kesulitan? Semuanya dimudahkan. Itu satu dari pendampingan. Kemudian kedua, secara perjalanan semuanya dilancarkan. Ya. Yang ketiga, secara kesehatan Tuhan berikan stamina. Karena kan pasti kurang tidur, pasti kurang istirahat. Betul. Kalau orang bilang makan sehari 3 kali, lazimnya ini sudah nggak mungkin sehari 3 kali. Dan di antara buka puasa, itu kalau makan besar, nggak bisa makan lagi gitu sampai mau sahur. Dan kadang sahur juga saya pribadi nggak bisa makan terlalu banyak. Nah itu kalau bukan kuasa Tuhan pasti nggak kami bisa nggak mampu. Dikasih kekuatan gitu untuk pasti nggak mampu. At least nggak sakit di sana gitu ya. Dan balik lagi kesabaran karena bagi kami berdua Madinah dan Mekah itu adalah 2 kota dengan bahasanya apa ya, vibe atau aura yang berbeda. Madinah itu bagi saya pribadi lebih ke syahdu, menenangkan dan kerinduan. Sementara Mekah mengajarkan perjuangan, semuanya harus serba cepat, tapi juga harus ada keikhlasan dan kesabaran. Karena nggak mudah memang di sana. Nah itu yang kami pelajari. Dan kemarin tuh betul-betul Kak, nggak ada yang lain selain bersyukur. Dan mudah-mudahan Tuhan izinkan kami bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Allah juga izinkan kami kembali ke sana. Dan bersamanya saya dan suami dunia sampai di akhir. Amin, Neti. Amin. Iya dong. Walaupun beliau mu'alaf tapi bisa menyeimbangi kamu, bisa jadi pemimpin juga buat kamu. Termasuk nih sekarang berarti Asti nih sama Koko. Jadi sebetulnya semua ini adalah bisnisnya Koko. Tapi Asti you're the face yang ibaratnya promoting all the stuff gitu. Ya judulnya misalnya Asti Farm yang cherry tomato. Ini kan kamu yang stevia, lagi, ya, yang lagi judulnya baru banget kan nih kamu. Ini ada aja ya. Usaha dia bisnis barunya adalah tomat cherry stevia. Betul. Kenapa harus bikin usaha lagi sih? Kan lo udah kaya gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Wah, dan kenapa harus tomat stevia gitu? Oke, jadi begini ceritanya. Saya bilang sama suami saya, pokoknya 2024 saya mau bener-bener business woman ya. Saya mau turun, saya mau ngurusin matematikanya, saya mau betul-betul terjun begini begitu. Ya siap. Terus suami saya mikir, istri saya nih bukan pecinta buah dan sayur. Makan-makan tapi nggak nyari. Salah satu superfood tomat. Karena baik sekali nutrisinya, vitaminnya. Tapi saya pribadi kalau mau makan tomat tuh berjuang dulu. Karena saya merasa secara tekstur, kemudian ada mungkin yang tahu aromanya langu. Nah, terus asam, saya tuh sukanya yang manis. Pas kesana ketemulah cherry tomato stevia ini. Dan ceritanya di Korea itu adalah salah seorang stylist yang sangat hates lah. Dan mendandaninya itu memang artis-artis
K-pop yang ternama judulnya, artis-artis Korea, drama Korea dan segala macem deh. Nah, tapi stylist tersebut merasa bahwa aku dandanin orang ganteng, cantik, aku sendiri juga mau dong lebih fit, lebih sehat dan lebih proporsional. Nah, akhirnya stylist tersebut memutuskan pada saat ketemu Cherry Tomato Stevia ini, udah deh makan malam aku nggak mau yang banyak-banyak karbo karena Korea kurang lebih sama kayak kita kan, nasi, mie, ayam goyeng, carbs ya kan. Nah, akhirnya digantilah makan malamnya, turun 12,5 kilo. Gemparlah di Korea. Si tomat cherry cenah? Iya. Sampai melambung, udah viral, sampai permintaannya tuh sampai sekian belas ton per hari. Nah, suami saya, istrinya cobain dulu. Pas saya makan, saya kaget. Kok kres-kres, kakak udah pernah cobain kan? Iya, dia crunchy. Kok dimakan begini, nggak dimasak, nggak diapa, kres, crunchy, enggak lembek, enggak langu, manis lagi. Iya. Nah, itu suami saya tanya, udah jatuh cinta? Jatuh cinta. Bisnis ini ya. Bisnis. Yang awalnya mau terjun, pas mulai ngeliat angka pusing lagi. Akhirnya suami lagi yang ngurusin judulnya. Cuma wajahnya Tapi saya. wajahnya elu. Segini berapa, Ti? Harganya 125.000. Bisa belinya online? Online bisa, kemudian dari website Asti Farm bisa, marketplace orange hijau bisa, WA, WhatsApp. Pantesan kau udah malah syuting sekarang. Ya iyalah. Iya. Nih 10 aja udah sejuta. Udah ongkang kaki dia. Terima kasih loh ya teman-teman. Gak pakai nunggu loh guys kayak syuting ya kan. Astaga. What else? Tadi yang buat mukamu apa sih kamu bilang? Ini bukan yang apa tadi di belakang? Ya betul. Yang ini ada di dalam sini Kak. Iya. Tapi ini masih disegel ya punten. Ini adalah, kakak kan tadi bilang kalau saya adalah pejuang kulit sehat. Iya. Ya kan? Gampang berjerawat, gampang kusam, gampang kering. Alhamdulillah kemarin ke Korea berangkat, kan saya maunya cantik terus tapi belum berani kalau operasi. Terus kulit saya anggap kalau kulitnya sehat, insya Allah cantiknya terpancar kok. Betul. Nah, saya minta sama suami, kira-kira apa ya? Cari sampai dapat untuk menjaga kesehatan kulit istrinya. Berangkatlah ke Korea, bertemu langsung dengan penemu dan alhamdulillah bisa hadir ke Indonesia. Hidrogen water mist. Jadi ini ada kristal-kristal di dalamnya yang mereka itu bekerja agar kita kulitnya tetap terhidrasi dengan baik. Terus yang namanya bakteria. Gitu. Jadi baik sekali untuk menghalau bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman yang bikin kulit kita nggak sehat dan gampang berjerawat. Pantes Bu Bos, udah kudapannya tomat cherry stevia, semprotannya pakai hidrogen dari Korea. Pansana aja sekarang Anda glowing shy. Alhamdulillah. Astaga. Alhamdulillah. Passionnya di sini. Passionnya di situ. Jadi sekarang form ini bisnisnya kamu ya sama Koko berdua ya. Betul. Bisnisnya kami ditambah dengan Asti Farm juga. Alhamdulillah. Jadi business woman temen gue ya sekarang ya. Luar biasa. Apalagi yang diharapin Ti selain kalau boleh tahun ini kalau Allah memberikan dijabah, diberikan keturunan sama Koko. Apalagi yang kalau boleh tahu doanya Asti sama Koko. Itu Kak, doanya yang dipanjatkan itu selalu mohon sehat, mohon agar usia yang diberikan itu bermanfaat. Kami juga diizinkan untuk menjadi pembawa berkah, bisa berbagi hal-hal yang tentunya baik dalam kehidupan kami pribadi dan juga orang banyak. Dan kami juga diberikan hati yang bersyukur, ingat untuk berbagi. Karena saya dan Koko percaya berapapun yang Tuhan berikan itu bukan 100% milik kita. Nggak bisa itu langsung masuk ke kantong terus ditutup. Tapi itu ada hak saudara-saudara kita yang membutuhkan baik kita kenal ataupun tidak. Wow, salam buat Koko ya. Siap, insya Allah. Kalau perlu afiliator ya, perlu new brand ambassador selain bininya, tolong call Mama Pejuang Cuan Halal ya. Allah, dengan senang hati. Kan Koko juga suka ini, Koko suka kalau misalnya saya lagi kakak live kan, cinta Kamelani live gitu. Koko pasti gini, beli lagi ya. Membantu usaha temen gitu ya. Tapi guys senang ya, walaupun akhirnya sekarang Asti ibaratnya sebagai teman lama, akhirnya sekarang punya dunia baru dalam hidupnya. Cuma senang bahwa lo bisa fokus dengan apa yang lo punya. Kalau suami gue tuh bilang fokus with things that you have rather than the things that you don't have yet. Ya. Itu. Karena nanti jadinya nggak bersyukur. Kita dikasih segini banyak, terus mikirnya kok yang itu nggak ada. Ya Allah, nggak ada cukupnya. Bosku, thank you so much. Ini istri Sultan yang benar-benar nggak ngerasa istri Sultan ya guys. Asti Ananta
Bo, for me lancar, salam buat Koko. Insya Allah kalau diberikan kepercayaan, nama anak berarti ntar for me ya. Panggilnya Ami ya. Ini akan biasanya ada mau nggak mau harus mau. Apa tuh? Aku dong. Oh nggak ada, dia lagi ke Bali sama Lucinta Luna. Aku sendiri ngasih. Oh boleh. Mau nggak mau harus mau. Boleh nggak request? Kakak boleh nggak mendoakan aku? Of course dong, boleh. Tapi Kira-kira dari perbincangan kita ini, Iya kira-kira kakak berkenan mendoakan aku dan Koko apa? Gitu. For sure, boleh dong. Walaupun aku berbeda keyakinan Iya. ya sama Asti ya. Oke, let's pray. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Asti boleh hadir di sini sebagai teman lama, saling bisa bertukar informasi, bertukar cerita. Terima kasih banyak orang bisa diberkati melalui perjalanan bisnis usaha Asti dan juga Koko. Biar apapun yang menjadi kerinduan di hati mereka, Tuhan yang memberikan semua tepat pada waktunya. Timetable-nya Tuhan tidak pernah terlambat. Everything is in your time, God. And we believe that everything never too late. Tidak pernah ada kata terlambat. Semua akan tepat pada waktunya. They are perfect in your plan. Mereka sempurna dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Alright, jarang-jarang loh. Gue hari ini gue minta didoain pastor gue. Sekarang Asti gue doain. Wow, luar biasa sekali. Dan aku juga mendoakan. Yes, aku yes, mendoakan Kamelani. Ya Allah, Kamelani adalah pejuang yang luar biasa. Thank you. Betul-betul sosok istri, sosok ibu, sosok entertainer, sosok kawan yang hebat. Dan semoga apapun yang Kamelani kerjakan semuanya berlimpah dengan berkah. Amin, dan membawa banyak kedamaian, banyak kesejahteraan. Dan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai gue nangis ya, udah ya. Damai, sejahtera. Yes, love you sayang. Terima kasih. Salam buat Koko ya. Thank you guys for watching. I'm sure ada nilai baik yang bisa dapetin dari Bu Bosque ya. Ampun, ampun. Good values yang bisa kalian dapetin dari perjalanan hidup seorang Asti Ananta. Thank you guys. God bless you. Bye-bye.